Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nadila Saldi Putri dengan NIM 2400582. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil laporan eh, proyek saya tentang kesukaran belajar. Yang pertama yaitu latar belakang. Pembelajaran kolaboratif bertujuan mengembangkan kemampuan akademik dan sosial. Dalam praktiknya, tidak semua siswa dapat berpartisipasi aktif, ditemukan siswa pasif, kurang percaya diri, dan bergantung pada teman. Permasalahan ini perlu dikaji agar pembelajaran lebih efektif dan berpusat pada siswa. Pembelajaran kolaboratif ini merupakan salah satu pendekatan pembelajaran yang banyak digunakan di sekolah dasar karena dinilai mampu mengembangkan kemampuan akademik dan sosial siswa secara bersamaan. Melalui pembelajaran kolaboratif, siswa tidak hanya belajar memahami materi pembelajaran, tetapi juga belajar bekerja sama, berkomunikasi, dan menghargai pendapat. Hal ini sejalan dengan tujuan pendidikan dasar yang tidak hanya menekankan pencapaian kognitif, tapi juga pembentukan sikap dan keterampilan sosial siswa. Namun, pelaksanaan pembelajaran kolaboratif di sekolah tidak selalu berjalan sesuai dengan harapan. Selanjutnya, tujuan observasi. Yang pertama yaitu mengidentifikasi kesulitan belajar siswa dalam pembelajaran kolaboratif. Yang kedua, untuk mengetahui bentuk ketergantungan dan rendahnya kemandirian belajar. Yang ketiga yaitu mengkaji fenomena berdasarkan teori multiple intelligence, self-efficacy, dan pilar UNESCO Learning to Live Together. Yang selanjutnya yaitu deskripsi kasus. Siswa mengalami kesulitan belajar dalam kelompok, lebih sering menunggu bantuan teman daripada mencoba sendiri, jarang menyampaikan pendapat dalam diskusi kelompok, merasa takut dan salah, serta kurang percaya diri, cenderung mengikuti hasil kerja teman yang dianggap lebih pintar. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada salah satu siswa kelas 4 di SD 05 Air Tawar Barat, wawancara ini dilakukan untuk mengkaji pengalaman belajar siswa, khususnya yang berkaitan dengan kesulitan belajar dalam pembelajaran kolaboratif di kelas. Berdasarkan hasil wawancara tersebut, siswa menyampaikan bahwa ia sering mengalami kesulitan ketika harus belajar kelompok. Siswa mengaku lebih sering menunggu bantuan dari teman dibandingkan mencoba mengerjakan tugasnya secara mandiri. Saat kegiatan kerja kelompok berlangsung, siswa cenderung mengikuti hasil pekerjaan teman dan jarang menyampaikan pendapat atau idenya sendiri. Siswa menjelaskan bahwa ia merasa takut jika jawabannya salah dan khawatir dianggap tidak mampu. Perasaan tersebut membuat siswa kurang percaya diri terhadap kemampuan yang dimilikinya. Dalam kelompok, siswa merasa ada teman yang lebih pintar sehingga memilih untuk bergabung pada teman tersebut daripada harus mencoba menyelesaikan tugas itu sendiri. Selanjutnya yaitu landasan teori. Yang pertama, teori MI. Berdasarkan kecerdasan siswa mempengaruhi cara belajar dan tingkat partisipasi dalam kelompok. Yang kedua, self-efficacy. Keyakinan diri menentukan keberanian siswa untuk aktif dan berpendapat. Yang ketiga yaitu learning to live together. Menekankan kerjasama, saling menghargai,
dan tanggung jawab dalam kelompok. Landasan dalam kajian ini didasarkan pada teori MI, self-efficacy, dan pilar pendidikan. Teori multiple intelligence ini menjelaskan bahwa setiap siswa memiliki kecerdasan yang berbeda-beda, sehingga cara belajar dan tingkat prestasi siswa dalam pembelajaran kolaboratif juga tidak sama. Apabila tugas kelompok tidak sesuai dengan kecerdasan dominan siswa, maka siswa cenderung merasa kurang mampu dan memilih untuk pasif dalam kelompok. Kondisi ini berkaitan erat dengan teori self-efficacy, di mana keyakinan siswa terhadap kemampuan sendiri sangat mempengaruhi keberanian untuk mencoba, bertanya, dan menyampaikan pendapat. Siswa dengan self-efficacy rendah cenderung takut melakukan kesalahan dan lebih bergantung pada teman yang dianggap lebih mampu. Akibatnya, partisipasi siswa dalam kelompok menjadi rendah. Hal ini menunjukkan bahwa nilai-nilai learning live together yang menekankan kerjasama, saling menghargai, dan tanggung jawab dalam kelompok belum berkembang secara optimal. Ketiga landasan teori tersebut saling berkaitan dan menjelaskan kesukaran belajar siswa dalam pembelajaran kolaboratif, terutama dalam hal keterlibatan aktif, kepercayaan diri, dan kemampuan bekerja sama. Yang selanjutnya yaitu analisis kasus. Yang pertama, kurangnya kemandirian belajar. Siswa jarang mencoba mengerjakan tugas sendiri, lebih sering menunggu arahan atau hasil kerja teman. Ketergantungan tinggi menghambat perkembangan belajar mandiri. Yang kedua, rendahnya kepercayaan diri. Siswa takut jawaban dianggap salah, enggan menyampaikan pendapat, potensi siswa tidak muncul secara optimal. Yang ketiga, partisipasi rendah dalam kelompok. Tidak memiliki peran yang jelas dalam kelompok, diskusi didominasi oleh siswa tertentu, siswa hanya menjadi pengamat pasif. Yang keempat, ketergantungan pada teman, di mana siswa bergantung pada siswa yang dianggap lebih pintar, tidak memahami proses penyelesaian tugas, membentuk sikap pasif dan kurang mandiri. Yang kelima yaitu rendahnya antusiasme pada belajar, kurangnya semangat saat diskusi berlangsung, minim respon terhadap pertanyaan, serta pemahaman materi menjadi tidak optimal. Yang selanjutnya yaitu solusi dan rekomendasi. Yang pertama, pemberian peran yang jelas kepada siswa. Yang kedua, pembelajaran kolaboratif yang terstruktur. Yang ketiga, penguatan dan umpan balik positif dari guru. Yang terakhir, penciptaan suasana belajar yang aman dan mendukung. Pemberian peran yang jelas kepada siswa membantu memahami tanggung jawabnya sendiri, sehingga lebih berani terlibat dalam kerja kelompok. Pembelajaran kolaboratif terstruktur memudahkan siswa untuk mengikuti alur kegiatan dan berpartisipasi secara aktif. Penguatan serta umpan balik positif dari guru dapat meningkatkan kepercayaan diri dan motivasi belajar siswa. Selain itu, suasana belajar yang aman dan mendukung membuat siswa tidak takut melakukan kesalahan dan lebih nyaman untuk berpendapat. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Siswa mengalami kesukaran belajar dalam pembelajaran kolaboratif yang ditandai dengan kemampuan kemandirian, kepercayaan diri, dan partisipasi dalam kelompok. Kondisi ini menunjukkan bahwa pembelajaran kolaboratif belum sepenuhnya mampu memenuhi kebutuhan belajar seluruh siswa. Oleh karena itu, diperlukan pembelajaran yang lebih inklusif dan berpusat pada siswa agar setiap siswa dapat terlibat secara aktif. Peran guru juga menjadi sangat penting dalam menciptakan lingkungan belajar yang mendukung, membimbing siswa, serta mendorong keterlibatan dan kepercayaan diri siswa dalam pembelajaran kolaboratif. Baiklah, sekian penyampaian laporan presentasi saya.
Saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.